Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Ina Puspitasari, SOS MSI, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas video presentasi yang berjudul Komunikasi dan Opini Publik. Sebelum membahas materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Bagus Viral Falak. Saya Syarul Olivia Sabina. Langsung saja masuk ke materi komunikasi dan opini publik yang akan disampaikan oleh Syari Olivia terlebih dahulu. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan opini publik. Yang pertama-tama ada pertarungan perhatian. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial, maka dalam komunikasi terjadi interaksi dan saling mempengaruhi. Unsur-unsur komunikasi sendiri ada 5 menurut Paulot de Lasswell. Yang pertama ada komunikator, atau sering disebut dengan communicator, source, atau sender. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada halayak, bisa disebut sebagai pembawa acara. Yang kedua ada komunikan, atau komunikan, yaitu penerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah berita yang disampaikan oleh komunikator melalui sandi, lambang, pembicaraan, gerakan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada media, sering disebut channel, saluran atau wadah untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada efek, sering disebut sebagai feedback, merupakan respon komunikan terhadap pesan yang diterima baik secara verbal maupun non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi terlebih dahulu. Tujuan komunikasi adalah menarik perhatian komunikan. Jika komunikan sudah tertarik, maka kita digerakkan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Saat menyampaikan pesan atau informasi, kita dibebankan untuk menyampaikan pesan dengan baik. Setelah pesan sudah diterima dengan baik oleh komunikan, pesan tersebut dapat dimengerti dan dipercaya oleh penerima. Maka terbentuklah suatu gagasan atau yang bisa kita sebut dengan opini. Opini akan mempengaruhi bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu kejadian dan membentuk suatu penafsiran sesuai dengan apa yang dipahaminya. Tujuan public relations sendiri adalah untuk mempengaruhi publiknya. Di sini ada 3 posisi. Yang pertama adalah posisi publik pertama, yaitu dikenal dan disukai. Maksudnya adalah perusahaan, instansi, atau mungkin aktor politik itu sudah dikenal oleh masyarakat, lalu mereka disukai karena humas sendiri memberikan kesan yang baik untuk mereka. Yang kedua ada posisi publik kedua. Dia dikenal oleh masyarakat, tapi dia tidak disukai karena mempunyai image yang kurang bagus di masyarakat sendiri. Yang terakhir ada posisi publik ketiga, yaitu tidak mengenal dan tidak disukai. Perusahaan, instansi, atau aktor publik tersebut tidak dikenal oleh masyarakat, maka dari itu mereka tidak disukai atau belum disukai oleh masyarakat itu sendiri. Di sini tugas PR adalah untuk membuat yang awalnya menjadi nothing lalu menjadi something. Selanjutnya masuk ke materi diseminasi versus komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran, dan tingkah laku orang lain serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Menurut Rian Nugroho, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau merubah persepsi bahkan perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu, agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, dan menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Tujuan utama dari diseminasi sendiri adalah proses timbal balik dari penerima informasi terhadap materi yang disebarkan.
Selanjutnya masuk ke elemen model komunikasi. Menurut Laswell, di sini ada 5. Yang pertama itu ada Wu atau merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Yang kedua ada Watt, yaitu merujuk pada isi pesan. Watt menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan dari komunikator atau isi informasi sendiri. Yang ketiga ada in-which channel atau saluran atau media. Media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung, contohnya tatap muka, maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Yang keempat ada to whom, atau siapa penerimanya. Seseorang yang menerima bisa saja berupa satu kelompok, individu, organisasi, bahkan suatu negara pun dapat menerima pesan dari sumber-sumber yang memberi pesan tersebut. Hal tersebut dapat disebut dengan tujuan atau destination, pendengar atau listener, khalayak atau audience, komunikan, penafsir, penyandi balik atau decoder. Yang kelima ada with one effect atau dampak. Dampak yang terjadi pada komunikan atau si penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti berubahnya sikap dan bertambahnya pengetahuan. Materi orientasi individu dan koorientasi akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Direl Falak. Orientasi individu dan koorientasi adalah kemampuan individu untuk mengemukakan identitas diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Orientasi individual terdiri dari 3 komponen, yaitu orientasi kognitif atau pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem. Orientasi afektif atau perasaan individu terhadap sistem. Orientasi evaluatif atau keputusan dan pendapat individu tentang objek-objek. Koorientasi. Koorientasi adalah individu mempunyai opini dengan tingkat relevansi dan intensitas yang bervariasi. Individu menetapkan nilai kepada objek di lingkungan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dengan objek itu berdasarkan penilaian mereka terhadap objek itu dalam konteks kekinian. Selanjutnya ada materi konsensus koorientasi. Pengertian konsensus koorientasi adalah membentuk opini publik, menghubungkan dan menggabungkan individu-individu dalam sistem refleksi kepercayaan, nilai, dan pengharapan terhadap pesan politik. Kepercayaan individu sangat memengaruhi penerimaan, tanggapan, dan interpretasi terhadap pesan politik yang diterima. Contoh dari konsensus koorientasi yaitu penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye politik. Materi selanjutnya ada opini publik. Proses terbentuknya opini publik. Pengertian dari opini publik adalah pembentukan opini publik menghubungkan dan menggabungkan individu-individu dalam sistem refleksi kepercayaan, nilai, dan penghargaan terhadap pesan politik. Kepercayaan individu sangat memengaruhi penerimaan, tanggapan, dan interpretasi terhadap pesan politik yang diterima. Proses terbentuknya opini publik melalui beberapa tahapan yang menurut Chatlip dan Center ada 4 tahap, yaitu 1. Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. 2. Muncullah beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. 3. Dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. 4. Untuk melaksanakan keputusan disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Itu saja materi komunikasi dan opini publik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.